Diduga konsleting listrik, tiga buah rumah milik warga Jalan Cuk RW 1 RT 1, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim hangus dilalap api. Meski tak ada korban jiwa, tetapi kerugian ratusan juta rupiah pada Sabtu 7 Juli 2024, sekira pukul 11:15 waktu Indonesia Barat malam hari. Selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Ardani wartawan Sriwijaya Pos yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ardani, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Musina, bahwa benar beberapa hari yang lalu tiga buah rumah terbakar oleh api milik warga Jalan Cuk, Jalan Cuk RW 1 RT 1 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muarenim, Kabupaten Muarenim, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 bulan 7 2024 sekitar pukul 23.15. Adapun ketiga rumah yang terbakar tersebut adalah milik Heri Agustin, 46 tahun, adalah sehari-hari sebagai pedagang batu cincin. Hmm, Itu milik almarhum Yunus Alba yang berjualan makanan dan kuliner, dan Abdul Wahab sebagai usaha organ tunggal. Serta ada satu lagi yang menyewa eh, di rumah milik Abdul Wahab ini galon air. Pada saat kejadian eh, pertama kali diketahui oleh warga, di mana warga melihat ada api yang menyala di salah satu rumah yang tidak ada penghuninya, yaitu di usaha air galon, di mana air galon tersebut hanya ditunggu pada siang hari, sedangkan pada malam harinya pemiliknya pulang ke rumah. Setelah itu, karena rumah tersebut terbuat dari kayu yang sudah berusia tua, sehingga api dengan cepat menjalar ke kanan kiri samping rumah tersebut, di mana rumah tersebut adalah milik keluarga. Di tiga rumah itu adalah masih satu keluarga besar, sehingga membakar ketiga rumah tersebut. Sedangkan warga berusaha memadamkan api secara manual, tetapi karena api sudah terlalu besar, sehingga warga hanya menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Sedangkan menurut salah satu korban, yakni Raden Abdul Wahab, 64 tahun, ini usaha organ tunggal, bahwa pada saat kejadian tersebut, cucunya yang pertama kali yang merasakan bahwa pada malam tersebut merasa kepanasan. Kemudian cucunya sempat eh, menanyakan kepadanya apakah kakeknya tersebut membakar api racun nyamuk. Tapi dijawab kakeknya bahwa tidak ada, dia membakar racun nyamuk. Setelah itu tidak lama kemudian rumahnya digedor oleh warga mengatakan bahwa eh, api sebelah rumahnya telah terbakar. Mendengar hal tersebut, ia sontak pun bangun dan berusaha memadamkan api dengan air seember dengan seadanya. Tapi karena api terlalu besar, sehingga ia pun berusaha menyelamatkan keluarganya dan hanya menyelamatkan beberapa barang berharga organ tunggal. Sedangkan sebagian besar tidak bisa diselamatkan. Menurut Abdul Wahab, bahwa ia hanya berharap kepada pemerintah untuk membantu untuk bahan-bahan sembako ataupun peralatan sekolah cucu dan anak-anaknya. Sebab semuanya tidak bisa diselamatkan karena terbakar oleh api tersebut. Sementara itu, menurut eh, PLT Damkar Adi Sutrisno, bahwa kejadian tersebut diduga kuat oleh konsleting listrik, sebab api tersebut berasal dari atas rumah yang tidak ada penghuninya. Karena api tersebut dari kayu, maka api tersebut cepat menyambar dan menyebar ke ketiga rumah lainnya. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, bisa dijinakan setelah menurunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran, yakni dari BPD, BPBD Kabupaten Muara Enim, eh, Damkar, PDAM, dan PT Bukit Asam. Melihat hal tersebut, Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali, menyampaikan prihatin atas musibah kebakaran tersebut dan meminta kepada korban untuk bersabar karena hal tersebut adalah
pasti ada hikmahnya, dan meminta kepada warga untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan listrik, terutama dalam instalasi listrik, karena jika tidak bisa sesuai dengan SNI itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Dan selain itu juga ia meminta kepada warga masyarakat untuk merelakan dengan pemerintah ataupun petugas PLN untuk menebang pohon yang bisa mengganggu dan bisa menyebabkan kebakaran listrik ke rumah-rumah warga. Untuk itulah, Yusina, saya laporkan dari Muara Enim. Terima kasih rekan Ardani wartawan Sriwijaya Post atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait untuk Anda. Saudara kita yang ditimpa musibah korban kebakaran. Ini semua menjadi perhatian kita dan pelajaran bagi kita, tidak hanya ahli musibah, juga kita semua, agar kejadian ini tidak berulang lagi ya. Ada beberapa hal ya, karena kelalaian kita juga ya, kemudian juga ada sistem pemukiman kita ya, yang sebetulnya agak rawan ya, misalnya jarak rumah terlalu pendek. Kira-kira disebabkan kebakaran sebabnya apa? Nah, disebabkan kita kurang tahu karena kebakaran api dari galon. Ya. Galon itu kosong. Apa mungkin dari hubungan singkat, listrik. Sebab dia tidak punya dapur, tidak punya kompor. Jadi berkemungkinan besar hubungan singkat aliran listrik. Makasih Pak. Baik. Cak mana Kak kronologisnya kebakaran semalam? Digedor wong dari luar, sempat emosi nak marah. Karena dia nyebutkan galon kebakaran keluar, tengok. Hari ini kami menerima laporan pukul berapa? Jam 12 kurang ada kejadian di daerah Tunggal. Diperkirakan yang terimbas dan sekaligus yang terbakar lebih kurang 4 rumah. Ya. Itu kira-kira penyebabnya tuh? Kami untuk saat ini belum tahu penyebabnya. Mungkin diduga overheated listrik. Ada korban jiwa lah? Tidak ada. Nggak ada ya? Itu berapa mobil yang kita kerahkan untuk Kalau ada armada, karena kejadiannya lumayan besar, kami mengirim ke meluncur sekitar 8 armada dibantu dengan PTBA 2 unit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.